Oke Sobat Rayu di channel, kita berjumpa kembali. Teman-teman, semoga sehat selalu ya dan dimudahkan segala rezekinya. Salam otomotif. Oke, ini ada mobil Xenia. Ini yang kemarin kita perbaiki ya. Jadi mesinnya berisik, ganti rantai keteng dan penyakitnya sudah sembuh. Tapi ada masalah baru. Nah, masalah barunya ini. Coba langsung aja ya, kita hidupkan mesinnya. Nanti kita perhatikan lampu indikator oli ya, sebentar. Oke, kita kontak. Nih, indikator aki nyala, oli nyala ya. Ini udah nyala semua ya. Cek engine nyala. Ini mobil Matic ya, teman-teman. Ini Xenia lama 2010. Jadi sama Avanza sama lah. Terios, Rush, Luxio, Grand Max sama aja. Coba kita hidupkan. Ya, hidupkan ya. Perhatikan nanti lampu tanda baik aki, oli, cek engine semua harus mati ya. Saat mesin setelah hidup ya, ketika mesin hidup ini harus mati. Coba ya, nyalakan. Nah, lihat lampu indikator oli kedip-kedip. Nah, dia matinya terlambat ya, matinya telat. Nanti kalau kita biarkan lebih kurang 5 menit, bahkan kurang atau lebih sedikit, itu nanti dia nyala terus, tidak mati-mati ya. Nah, kondisi kalau misalnya teman-teman nih, Bapak Ibu, semua yang mengalami masalah yang sama seperti ini, pertama-tama pastikan dulu oli mesinnya itu ada ya. Kita bisa kontrol di dipstick oli ya. Yang berikutnya lagi kita bisa ngecek switch oli ya. Kalau ini switch olinya sudah diganti baru ya, karena awalnya juga memang mati. Lihat sekarang dia nyala dan berkedip. Nah ini ya, sekarang ini nyala terus ya, nggak mati-mati. Perhatikan. Nah sekarang coba kita naikin RPM, kita gas, tetap nyala, tidak mau mati. Nah ini kondisi seperti ini jangan dibiarkan ya. Kalau oli mesinnya nggak ada, coba olinya ditambahkan atau kurang. Kalau masih sama, teman-teman harus cek switch oli. Contoh switch oli seperti ini. Kadang ini juga pengaruh ya switch olinya. Sama kabel ya, kabel itu jangan sampai nanti nyentuh di ground di masa. Nih. Ya, ini switch oli dicek, dikontrol. Kadang ini yang bermasalah juga bisa. Jadi upaya ini dulu yang mudah-mudah saja dulu. Kalau masih sama, berarti ada terjadi pemampetan ya. Saya matikan saja karena ngeri juga ya. Takutnya mesinnya rontok. Karena ini bisa awal dari kerusakan berat pada mesin. Nah, biasanya umum sekali ya, Avanza, Rush, Terios, Xenia, Luxio, Grand Max itu rata-rata terjadi kerak oli di mesin. Ada kerak oli ya. Kalau teman-teman lihat video sebelumnya itu udah saya upload ya. Jadi mobil itu kerak olinya tebal sekali. Penggantian rantai keteng sudah selesai, mesin sudah halus, tapi di sini ada masalah baru. Jadi ini harus diperbaiki. Rata-rata itu mampet di karter ya, di filter kasar. Itu harus segera diperbaiki. Jadi jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan nanti sampai lama-lama nanti mesin itu dijamin pasti rontok. Bisa kena di metal duduk, metal jalan, sampai kenokan as. Jadi berbahaya pada internal mesin ya. Ini coba lihat, ini manteng terus. Ya, sementara mobil ini oli mesinnya ada normal ya, speed olinya baru saya ganti. Dan dia berkedip. Nah, jadi ini ya sobat, yang terjadi tuh seperti ini. Ini yang punya teman-teman mobil-mobil harus paham ya. Ini sudah saya lepas karternya, baknya, bak oli ya. Ini punyanya sini Avanza sama ini mobilnya ya. Ini udah kita lepas ya. Jadi kalau mau lepas karternya, kita mesti tuh ya, udah nggak ada karternya, kita mesti buka es balok ya. Kalau mau lepasnya emang agak susah tapi bisa. Mesti buka setir juga. Nah, oke, kita kembali ke sini. Nah, ini ya. Jadi yang terjadi ini kawan, kenapa sampai lampu indikator olinya tuh kedap-kedip? Ini masalahnya. Ini umum sekali ya di Avanza, Xenia, Rush, Terios. Dan ini kalau kita nggak segera atasi, resikonya itu mesin rontok. Terutama metal jalan, metal duduk, noken as. Itu pasti rusak. Nanti mesin bisa macet, bisa mengalami overheating ya. Tiba-tiba di jalan mobil bunyi udah kayak mobil diesel. Ini bahaya karena ini coba ini udah saya buka bautnya. Ini coba lihat. Nah, ini lihat keraknya seperti ini. Coba lihat kawan, ini keraknya.
Ya, ini parah sekali ya. Lihat. Nah, di balik sini ada filter kasar yang saya bilang tadi ya. Ini dia nih. Ini filter kasarnya nih. Nih. Ini sampai kesumbat nih. Ya, jadi ini oli tidak bisa naik karena ini kan bak karter ya, bak oli yang paling bawah mesin. Ya, kalau kondisi seperti ini, olinya itu dia ngendap di bawah. Waktu start, dia mesti keluar lewat sini dari pompa oli nyedot ya. Ini. Nah, itu nggak bisa naik. Kadang naik, kadang nggak bisa. Kerja pompa oli jadi berat karena di sini tersumbat nih. Nih, kalau Avanza Xenia Asteros mesti buka ini dulu ya. Ada beberapa baut nih, buka dulu. Ini angkat. Ini ada baut sini kan, buka-buka dulu, angkat. Baru nanti ini buka pakai kunci 10 di sini. Baru ini kita angkat ke atas, kita angkat, cabut, baru kita bersihkan karena ini rata-rata mampet ini masalahnya ya. Jadi ini supaya pemilik mobil jadi paham ya. Coba lihat, ngeri sekali ya teman-teman ya. Nah itu ya, jadi jangan sampai nanti kita kecolongan hanya karena hal-hal seperti ini yang sebetulnya tidak makan biaya besar ya. Hanya bongkar ini saja, nanti mobil dibawa ke bengkel, bongkar ini saja, bersihkan, ganti filter oli baru, ganti oli baru ya, mobil sehat lagi. Kalau dibiarkan sampai rontok dia nanti. Jadi kerak oli di dalam mesin itu yang sering jadi pemicu terjadinya kerusakan mesin internal karena terjadi penyumbatan di saluran oli. Jadi oli tidak bisa tersirkulasi semua ya, baik ke kerak as, ke noken as, dan ke semua internal mesin. Coba kita buka ya. Ini udah lepas baut 10-nya. Kita pakai kunci T saja. Ini ya, lihat ya. Nih ya, ini nih yang menyebabkan kenapa dia tuh lihat tersumbat kan. Nah ini kawan ya, tersumbat kan, jadi oli nggak bisa naik. Serem sekali ya tuh. Ini dia persoalannya. Jadi ini mesti adakan pembersihan dulu ya, sebersih-bersihnya semuanya ini sampai bersih sekali ya, baru kita bisa rakit kembali. Cara ini mencegah terjadinya kerusakan berat pada internal mesin. Inilah yang menyebabkan kenapa sampai indikator oli itu berkedap-kedip tuh ya. Harusnya sini kan buat narik nih. Mampet, pet. Nah, lama-lama kerak as rusak, noken as rusak, internal mesin rusak. Lihat sampai numpuk begini kerak oli. Wah, hahaha. Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Kalau kepengen sampai bersih sekali, teman-teman tinggal dengan telaten ya mengerjakannya ya. Jadi kurang lebih kalau kita sudah bersihkan ya seperti ini. Nah, ini kan sudah nggak mampet lagi ya. Ini saringan kasar ini yang memfilter oli supaya kotor itu jangan masuk naik ya ke internal mesin. Jadi dia menyaring. Kalau dia sampai terpampet dengan lubang segitu ya sudah, otomatis mesin akan pertama suara jadi kasar, suara mesin, kemudian nanti bisa macet, otomatis indikator oli pasti kedap-kedip. Nah, jadi seperti ini ya. Sekarang saya langsung pasang ya teman-teman, kita lihat hasilnya. Oke teman-teman, sekarang ini udah terpasang ya. Jadi videonya saya potong-potong karena apa? Kalau nggak nanti kelamaan ya, panjang kan. Sekarang kita coba tes ya. Ini baut mounting belum saya pasang ya, karena udah maghrib. Baut mounting masih belum kepasang dua. Gak apa-apa, buat coba dulu ya. Kita tes dulu. Kita lihat nanti indikator lampu indikator ya udah terpasang ya, rapi ya teman-teman. Oke, kita coba tes, nyalakan. Ini udah maghrib ya, sore sekali. Oke, coba kita tes ya. Oke, kita matiin dulu senternya. Nah, lihat ya, kita coba tes. Nah, lihat lampu indikator oli kedip-kedip. Yang berikutnya lagi kita bisa ngecek switch oli ya. Kalau ini switch olinya sudah diganti baru ya, karena awalnya juga memang mati. Lihat sekarang dia nyala dan berkedip. Nah ini ya, sekarang ini nyala terus ya, nggak mati-mati. Oh, langsung mati teman-teman ya, nggak pakai lama ya. Lagi coba ya. Woi, mantap.
Nah kalau gini nanti mesinnya jadi halus, tidak berisiko kita ya di jalan, tidak berisiko kawan. Nah nggak risiko kalau misalnya nanti dia masih manteng terus kayak tadi tuh bahaya banget ya. Langsung mati, oli langsung naik. Oke, sobat, seperti itu ya. Mesin pun jadi halus ya suaranya. Oli kalau gini pasti naik nih bro. Wih, mantap kali, mantap banget ya, mantap, olinya udah mantap sekali. Tinggal kita coba nanti cari tahu kalau ada yang bocor-bocor kita perbaiki sekalian ya. Oke ya teman-teman, udah beres ya. Udah bro, ini udah nggak bakalan nyala lagi karena memang masalahnya tersumbat tadi ya. Tadi sebentar aja udah nyala kan. Nah jadi begitu ya sobat, demikian video kali ini ya teman-teman, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe teman-teman, kita hanya berbagi. Kita jumpa lagi di video berikutnya teman-teman ya. Salam otomotif, Rayu di channel, bye.